Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kita naikkan bersama. Terima kasih, puji Tuhan. Setiap pagi kita bersyukur kepadanya, pada Tuhan kita yang terus memberikan kekuatan baru bagi kita semuanya. Terlebih di akhir pekan ini, ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya baik-baik saja, semuanya Tuhan lancarkan. Puji Tuhan. Ya, saatnya saudara-saudaraku kita akan bersama-sama kembali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, sungguh ya Bapa, setiap hari ya Tuhan Engkau memimpin hidup kami dan memberikan kami kekuatan baru ya Bapa. Dan sepanjang jalan Tuhan memimpin perjalanan hidup kami. Dan terima kasih atas tuntunan-Mu ya Bapa. Di akhir pekan ini Tuhan, kami terus melihat kebaikan Tuhan yang selalu menyertai setiap hari-hari yang kami jalani. Boleh kami persembahkan itu untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan, untuk terus mencerahkan hati dan pikiran kami, dan tidak akan pernah kami meninggalkan sedetik pun kerinduan kami ini ya Bapa, untuk selalu diperbaharui oleh firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menyambutnya, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk itu kami Ibu Clara Borus Mamora yang selalu setia bersama-sama dengan kita untuk merasakan bagaimana kasih Tuhan melalui pencerahan dari firman-Nya. Terima kasih. Ya, selamat pagi, shalom buat kita semuanya. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali lagi meneruskan apa yang sudah kita lihat kemarin. Ya Bapak Ibu Saudara, dari Kolose pasalnya yang pertama kita akan teruskan ya di akhir pekan ini, melihat gambaran ya dari kehidupan kita di dalam rupa Kristus Yesus. Kita menjadi serupa dengan Dia di dalam kemuliaannya. Dia adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Dan saudara-saudara, kemarin saya sudah sampaikan bahwa ketika Yesus Kristus hidup di bumi ini sebagai manusia, Dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan di dalam rupa daging. Ya, Dia adalah firman Allah yang menjelma menjadi daging. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sekarang Dia bukan lagi hidup di dalam daging. Dia bukan menggambarkan, Yesus Kristus tidak memberikan gambaran tentang Allah yang tidak kelihatan melalui penampilan secara lahiriah, secara jasmani. Bapak Ibu Saudara, kita sekarang mengenali Dia, mengenali gambar rupa Yesus Kristus secara rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang sangat menarik, ya sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara, karena disinilah inilah yang menentukan bagaimana kita dapat dikatakan menjadi pengikut Kristus yang benar, pengikut Kristus yang sungguh-sungguh mengenal kehendak Allah yang sempurna, ya Bapak Ibu Saudara, dan terus diperbaharui pikiran kita menjadi segambar serupa dengan Kristus Yesus yang saat ini ditinggikan dan dipermuliakan di dalam sorga. Kita hidup bukan karena melihat, tetapi kita hidup karena percaya. Dan kehidupan iman inilah Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan kita berada di sana
sebagai manusia baru yang hidup dalam kehidupan yang baru. Kita terus Bapak Ibu Saudara diperbaharui dengan pengetahuan akan kebenaran, mengkonfirmasi terus tentang ketaatan kita kepada Kristus Yesus. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, ada hidup yang mengalami transformasi, perubahan ya di dalam akal budi kita, di dalam pikiran kita. Dan karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ya tentunya tidak terlihat secara kasat mata, karena itu pekerjaan Roh Kudus dari dalam. Amin. Dari dalam diri kita. Jadi bukan kita berpatokan langsung pada penampilan-penampilan bagian luar. Ya, perbuatan-perbuatan bagian luar seperti orang Israel, ya, di mana mereka harus mengkonfirmasi ya pengetahuan dan pengertian mereka, bagaimana cara mereka mengikut Tuhan Yesus secara lahiriah. Mereka dikonfirmasi, mereka dicocokkan, diidentifikasi dengan perbuatan-perbuatan secara lahiriah. Karena memang hukum Taurat itu menuntut perbuatan-perbuatan, dari perbuatan-perbuatan itulah bisa diketahui mereka apakah selaras, sejalan dengan kehendak Allah bagi mereka sebagai umat pilihannya atau tidak. Nah, sementara Bapak Ibu Saudaraku, kepada kita bukan dari hal-hal yang terlihat, bukan dari mujizat-mujizat, bukan dari penyembuhan-penyembuhan itu secara jasmani yang saat ini ya yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai umat pilihannya, sebagai orang-orang percayanya, sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, Allah memperbaharui akal budi kita. Roh Kudus terus mengerjakan ya kemajuan, perubahan di dalam akal budi kita, di dalam pikiran kita, ya melalui pemahaman, pengertian yang benar terhadap seluruh ya firman kebenaran yang saat ini menggambarkan bagaimana Yesus Kristus dipermuliakan di dalam sorga. Dan itulah Bapak Ibu Saudara yang mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu, pengertian-pengertian yang benar itu, yang mendorong kita, menggerakkan kita mengambil keputusan-keputusan dan menyesuaikan hidup kita Bapak Ibu Saudara selaras dengan kehendak daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu semuanya dikerjakan oleh Roh Kudus ya di dalam kehidupan kita, bukan pekerjaan kita. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, Paulus mengatakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Bagaimana Kristus yang hidup di dalam diri kita, hidup melalui diri kita, Bapak Ibu Saudara, ya itu semuanya karena kita mengerti bagaimana ya hidup kita telah ditebus dengan sempurna, dan di dalam Yesus Kristus kita adalah manusia baru, dan dengan demikian kita selalu disadarkan ya dengan kebenaran itu, bahwa kehidupan kita adalah hidup yang kita persembahkan semata-mata hanya untuk memuliakan Tuhan dan untuk mengikuti pimpinan arahan daripada kehendak daripada Roh Kudus melalui firman kebenarannya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali melihat lagi Kolose pasalnya yang pertama. Kita akan selesaikan ini Bapak Ibu Saudaraku, ya, Kolose pasal 1. Kolose pasal 1, ya, kita akan membaca dari ayatnya yang ke-15. Ya, kita baca lagi dari ayatnya yang ke-15. Dikatakan demikian, ya. Judul perikopnya di dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia di situ
tertulis keutamaan Kristus. Amin. Puji Tuhan. Keutamaan Kristus dalam hal di mana dia adalah sebagai kepala, ya, dan kita adalah anggota tubuhnya. Dikatakan di ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, Yesus Kristus adalah potret Allah yang maha kuasa, ya, pencipta langit dan bumi, yang tidak kelihatan secara kasat mata, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi di sini berbicara yang sulung, Bapak Ibu Saudara, ini bukan berbicara tentang penciptaan yang ada di Kejadian, Kejadian 1, Bapak Ibu Saudara, ya. Ini bukan berbicara tentang yang sulung yang lebih dulu dari yang lebih utama, ya, secara khusus berbicara tentang penciptaan langit dan bumi, ya, dengan segala isinya, ya, Bapak Ibu Saudara, penciptaan manusia yang pertama, Adam yang pertama, ya. Jadi ini bukan berbicara tentang penciptaan secara lahiriah, ya, yang secara kasat mata, gunung-gunung, laut, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini bukan di urutan yang dimaksud adalah di Kejadian pasal 1, ya. Tapi ini adalah berbicara tentang yang sulung, kesulungan daripada Yesus Kristus, keutamaan daripada Yesus Kristus dalam urutan dari penciptaan kembali, yaitu manusia baru, ya, berkaitan dengan tubuhnya, tubuh Kristus yang baru, yaitu tubuh yang surgawi. Jadi ini, Bapak Ibu Saudaraku, bukan lagi berbicara tentang keutamaan Kristus berkaitan dengan hal-hal yang jasmani, hal-hal daging, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita pahami dengan baik, ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, karena selain daripada Allah pernah menciptakan segala sesuatu secara lahiriah, ya, secara jasmani, secara daging, Bapak Ibu Saudara, Allah juga pernah menciptakan manusia baru yang bukan lagi, ya, dikategorikan secara daging, secara jasmani, tetapi secara rohani. Dan, ya, Bapak Ibu Saudara, semuanya ini dikatakan secara khusus berbicara penciptaan kembali di dalam Kristus Yesus, yaitu sesudah ia disalibkan. Sesudah Yesus Kristus mati disalibkan, dan dia menebus segala dosa manusia, segala kesalahan manusia, mengampuni segala kesalahan kita satu kali untuk selama-lamanya. Dia menyatakan itu sebagai pekerjaan yang sempurna di atas kayu salib sudah selesai. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus Kristus sudah naik ke surga, ya, dia sebagai Allah menciptakan kembali, ada penciptaan kembali, Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam Kristus Yesus, yaitu penciptaan secara rohani. Kitalah yang disebut ciptaan baru itu, dan Kristuslah sebagai yang sulung, ya, yang utama, karena dialah, ya, yang melakukan penebusan yang sempurna itu untuk kehidupan ciptaan baru itu. Dan itu semua terjadi melalui kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, Kristus Yesus bangkit dengan tubuh yang mulia, ya, tubuh yang mulia yang telah mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut, ya. Nah, itulah yang menjadi gambar kehidupan kita yang baru itu, Bapak Ibu Saudara. Secara khusus, gambar kehidupan kita yang baru itu, ya, di dalam Kristus Yesus adalah gambar kehidupan yang baru yang mengalahkan kuasa dosa, menang atas kuasa dosa. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kekudusan inilah, kekudusan Kristus itulah, Bapak Ibu Saudara, yang melekat di dalam kehidupan kita saat ini, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus.
dengan kekudusan kita di dalam Kristus Yesus itu perlulah terus diperbaharui pengetahuan kita tentang hal itu, supaya Bapak Ibu Saudara apa? Supaya gambar daripada kehidupan kita yang baru di dalam Kristus itu terus Bapak Ibu Saudara ya mengalami kecemerlangan, ya mengalami kemuliaan yang nyata di dalam kehidupan kita secara pribadi lepas pribadi sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi dikatakan tadi bahwa Yesus Kristus yang adalah yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, ciptaan baru, Bapak Ibu Saudara, ya, ciptaan secara rohani yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi ada satu tubuh yang mulia. Amin. Tubuh Kristus yang mulia. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa ini bukan berbicara tentang tubuh Yesus Kristus secara jasmani, tapi ini adalah tubuh Kristus yang rohani. Amin. Tubuh Kristus secara rohani ini, Bapak Ibu Saudara, di sini tidak ada perbedaan suku-suku dan bangsa, ya, warna kulit, bahasa, dan tingkatan sosial dan sebagainya menurut ukuran lahiriah. Ya, tapi ini sungguh-sungguh adalah merupakan manusia baru ini, ciptaan baru ini adalah benar-benar terlepas dari segala ikatan secara duniawi. Ya, dan ini dipahami, kita mengerti Bapak Ibu Saudara melalui iman, bukan karena melihat. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tubuh Kristus ini tidak dibatasi oleh satu tempat, ya Bapak Ibu Saudara, tetapi ini adalah ya kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus, ya, yang dipersatukan di dalam Kristus dengan kasih yang sempurna yang tanpa batas. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu tempat kita, itu wadah kita untuk memuliakan Tuhan. Ya, di situ kita Bapak Ibu Saudara terus ya mengenali, di situ kita merasakan dan mengerti bagaimana pimpinan Tuhan atas kehidupan kita yang baru itu. Dan itulah yang digerakkan oleh Allah untuk membangkitkan minat-minat kita yang baru, selera kita yang baru, kerinduan kita yang baru untuk memuliakan Tuhan dengan sudut pandang ya yang baru, bahwa kita ini di dalam Kristus adalah anggota tubuhnya yang sudah disempurnakan di dalam Dia, di dalam Kristus, mengikuti pola gambar daripada kehidupan Kristus yang baru sesudah kebangkitannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, ini sangat luar biasa. Maka dikatakan di ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, anggota-anggota tubuh Kristus yang saat ini sudah berada bersama dengan Kristus di dalam sorga secara rohani. Ya, seperti Rasul Paulus, Timotius, dan seterusnya Bapak Ibu Saudara, mereka sudah ada bersama-sama dengan Kristus di dalam sorga secara rohani, tapi sebagai satu kesatuan di dalam tubuh Kristus, kita pun ya sudah secara nyata bersatu di dalam Tuhan Yesus secara rohani. Karena ini adalah merupakan ikatan kesatuan, bukan secara jasmani, bukan secara duniawi, tapi ini adalah kehidupan yang disatukan di dalam kehidupan Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Tidak ada manusia yang bisa melakukan itu Bapak Ibu Saudara. Dan tidak ada upacara-upacara, ritual-ritual, ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada di situ
seremoni-seremoni ya keagamaan yang bisa melakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Hanya Roh Kudus yang sanggup menghubungkan kita ya masuk ke dalam kehidupan yang masuk ke dalam kehidupan dengan dimensi kekekalan, kemuliaan Kristus, hidup kebangkitannya, hidup yang mengalahkan kuasa dosa. Hanya Roh Kudus yang bisa memasukkan kita, menyatukan kita bersama dengan kehidupan Kristus yang abadi di dalam tubuhnya yang baru itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan kita memahami, mengerti, melihat firman Tuhan, dan kita mempercayai kebenaran itu, ya disitulah saudara-saudara dan saya mengerti ya tentang ya kebersamaan kita, kesatuan kita di dalam tubuh Kristus. Saudaraku, dikatakan baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi, kita dipersatukan dengan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Saudaraku, ya Allah mempersatukan kita dan tidak bisa dipisahkan untuk selama-lamanya dengan setiap anggota tubuh Kristus, orang-orang yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, orang-orang percaya yang sudah mengalami kepastian keselamatan di dalam Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya jadi ini bukan lagi kesatuan berbicara secara jemaat di dalam gedung gereja, di dalam yang diikat atau dibatasi oleh tembok-tembok lokasi geografis daripada orang-orang percaya di seluruh dunia, bahkan di luar daripada bumi ini, di luar daripada dunia ini, anggota-anggota tubuh Kristus yang sudah ya meninggalkan dunia ini secara jasmani, tapi mereka sekarang ada bersama-sama dengan Kristus di dalam sorga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mempunyai satu kehidupan dengan mereka semua. Kita dipersatukan di dalam Kristus Yesus, di dalam tubuhnya. Dan dengan demikian saudara-saudara dan saya mempunyai satu kesatuan secara rohani, dan tidak ada tempat atau hal-hal jasmani, tembok-tembok pemisah yang menjauhkan kita dari kesatuan di dalam tubuh Kristus ini, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itulah pentingnya kita memahami setiap kebenaran firman Tuhan agar saudara-saudara dan saya bisa mengetahui ya luas daripada jangkauan ya kehidupan Kristus di dalam tubuhnya itu. Kita bisa terus bertumbuh, Bapak Ibu Saudara, kita terus bisa mengalami perubahan-perubahan, ya, kita bisa mengalami transformasi kehidupan kita di dalam Kristus, dalam kehidupan yang baru ini, supaya kita apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya kita siap untuk melayani Dia di dalam kasih-Nya melalui ya wadah kehidupan manusia baru yang dikaruniakan kepada kita. Kita mengenali setiap pelayanan kita adalah pelayanan yang sangat berguna di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudara, itu sebabnya di ayat 17 dikatakan, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Segala sesuatu yang berhubungan dengan ya kehendak Allah untuk membangun ya terus tubuhnya, saudaraku, tubuh yang baru, tubuh Kristus, yaitu kehidupan daripada setiap orang yang percaya, persekutuan yang benar di dalam Kristus. Setiap orang yang percaya itu perlu dibangun, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bertumbuh dan menjadi dewasa ya di dalam iman yang benar ini, supaya kita tidak terombang-ambing, ya, supaya kita tidak mudah, ya Bapak Ibu Saudaraku, mengalami kemunduran, dan supaya kita bisa tetap ya bernyala-nyala semangat kita untuk melayani Tuhan. Nah, itu tujuannya Bapak Ibu Saudara, mengapa terus dibangkitkan ya
semangat kita. Mengapa kita terus memberikan pikiran kita masuk ke dalam dimensi kedalaman daripada kasih Allah melalui kebenaran firman-Nya yang terus diberitakan. Maka saudara-saudara, Allah ingin agar kehidupan kita ini bisa memancarkan, bisa menyaksikan bagaimana kasih Kristus kepada semua orang saat ini adalah kasih yang sempurna dan yang layak untuk diterima dan dihidupi oleh setiap orang yang percaya menjadi anggota-anggota tubuhnya yang mulia. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-18 dikatakan, dialah Yesuslah kepala tubuh. Amin. Yaitu jemaat. Jemaat kudus, Bapak Ibu Saudara. Berbicara tentang kita sebagai orang-orang percaya yang dimeteraikan dengan Roh Kudus, di dalam masa di mana sesudah Yesus Kristus disalibkan. Ada sekelompok orang percaya, orang percaya dari semua tempat, dari semua lokasi di muka bumi ini. Ada orang-orang yang percaya, yang mendengarkan, yang telah menerima berita tentang kabar baik tentang salib Kristus, yang sudah mempercayai, menerima pengampunan segala dosa. Bapak Ibu Saudara, menerima berita kabar baik tentang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan setiap orang yang percaya itu dimeteraikan dengan Roh Kudus dan dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus dan menjadi terhubung sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Dan Kristuslah yang menjadi kepala, sumber daripada segala sesuatu berkat bagi manusia baru, kehidupan manusia baru, anggota-anggota tubuh Kristus ini. Dan saudara-saudara, dikatakan dialah sebagai kepala tubuh bagi jemaat, dialah yang sulung, Yesus Kristus, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mengapa kita melakukan semuanya? Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, pelayanan kita, puji-pujian kita, penyembahan kita. Saudaraku, hidup di dalam kasih-Nya. Bagaimana kita terus maju di dalam setiap pelayanan yang kita lakukan dan memikirkan bagaimana keselamatan orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam rangka untuk menunjukkan bahwa kita sedang mengutamakan Kristus sebagai kepala bagi kita semua anggota tubuhnya. Amin. Menunjukkan penghargaan kita Bapak Ibu Saudara atas keberadaan kita, atas hidup kita yang telah diperbaharui menjadi serupa dengan Kristus, gambaran Kristus Yesus sebagai Tuhan yang mulia itu Bapak Ibu Saudara. Jadi penghargaan kita, ketaatan kita ini didorong oleh kerelaan hati kita karena kesadaran yang mendalam tentang kasih Allah yang sudah dikaruniakan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Jadi ini tidak ada motivasi-motivasi secara duniawi yang harus menyertai setiap langkah pelayanannya yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Ini harus disertai dengan kemurnian, ketulusan Bapak Ibu Saudaraku, kerelaan dan kerendahan hati yang kita cocokkan, yang kita dasarkan, kita konfirmasikan bahwa ini semuanya Bapak Ibu Saudara kita lakukan karena kita mengerti bahwa Tuhan begitu mengasihi hidup kita, begitu mengasihi kita, begitu sayang kepada kita Bapak Ibu Saudaraku. Dia menerima kita sebagai anak-anaknya yang kudus. Dia menerima kita sebagai anggota tubuhnya yang mulia. Padahal kita tidak layak menerima itu sesungguhnya kalau melihat daripada perbuatan-perbuatan kita. Kalau melihat daripada sikap-sikap kita, melihat daripada perkataan kita di mana
langkah-langkah keputusan kita itu, Bapak Ibu Saudaraku, banyak yang keliru, banyak yang salah. Bahkan kita dulu adalah orang yang berdosa, yang tidak layak untuk menerima kehidupan yang kekal itu. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Saudaraku, oleh karena Allah ingin supaya kita mendapat bagian, ambil bagian, Bapak Ibu Saudaraku, berpartisipasi di dalam kesaksian yang Allah inginkan untuk menjadi kesaksian yang nyata meninggikan Yesus Kristus sebagai kepala dari segala sesuatu, ya, maka Allah menerima kita, dan Tuhan Allah, Bapak Ibu Saudaraku, mempersatukan kita dengan Kristus yang mulia, yang Kristus yang kudus dan yang sempurna, dan kita mendapat bagian di dalam kekudusannya melalui manusia baru yang diciptakan oleh Allah di dalam Kristus, dan menerima kita menjadi anggota keluarganya, anggota keluarga Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah Saudaraku, di ayat 19 dikatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini yang sangat luar biasa. Kita memenuhi kepenuhan Allah. Amin. Luar biasa itu Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kalau ya saudara dan saya misalnya, ya katakanlah mengambil bagian di dalam setiap hal ya yang terjadi di istana presiden. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena apa yang ada di istana presiden itu adalah merupakan sesuatu perbuatan-perbuatan yang sangat besar ya, untuk bisa melakukan hal yang menjadi manfaat bagi seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, di istana itu adalah merupakan lambang daripada perbuatan yang besar ya, yang dilakukan untuk menjadi manfaat bagi kehidupan orang banyak, bagi bangsa dan negara. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, lebih daripada itu, kehidupan kita di dalam Kristus sebagai kepala, ya, bahwa kita diikut sertakan, Bapak Ibu Saudara, mengambil manfaat ya yang luar biasa di dalam pekerjaan Allah. Amin. Pekerjaan Allah yang sempurna, ya, saudara dan saya dilibatkan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara dan saya diikut sertakan untuk menyaksikannya. Ya, betapa kaya, betapa mulianya Tuhan kita, betapa luar biasa kasihnya kepada semua orang. Ya, apakah saudara tidak mempunyai satu kebanggaan di dalam Tuhan? Saudara dan saya ya dilibatkan oleh Tuhan di dalam pekerjaannya yang sempurna, kasihnya yang sempurna ini, Bapak Ibu Saudaraku, menjadi kesaksian bagi semua orang hidup saudara dan saya yang sangat berharga itu, Bapak Ibu Saudara. Tentu saja saudara, ya, jadi tidak ada lagi alasan-alasan secara duniawi yang melampaui daripada alasan kita mengapa kita harus terus setia kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan ini yang Allah mau, ya, perenungan pikiran, transformasi, ya, perubahan pemikiran kita dari yang lama menjadi baru inilah, saudaraku, yang Tuhan mau menguasai hidup kita, saudara, supaya kita tetap difungsikan oleh Allah, mengambil bagian di dalam pekerjaan Allah yang sempurna, yang sangat mulia itu, menjadi manfaat yang besar bagi banyak orang, saudara-saudaraku. Kesaksian kita sangat dibutuhkan oleh dunia ini, dalam arti bahwa saudara-saudara dan saya menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan bagi kita dan bukan untuk disia-siakan. Tidak ada waktu yang
harus kita buang percuma lagi Bapak Ibu Saudara. Hidup yang kita jalani menjadi sangat serius. Dan kita tidak mau lagi Bapak Ibu Saudaraku membuang-buang waktu kita dengan percuma. Ya, kita harus datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu. Supaya apa? Supaya kita melihat gambaran diri kita di dalam Kristus yang tidak terlihat secara kasat mata, tetapi nyata di dalam keyakinan kita, nyata di dalam pikiran kita, nyata di dalam hati kita, bahwa damai sejahteranya selalu menyentuh, selalu menyentuh kehidupan kita, selalu menyentuh pikiran dan hati kita, selalu kita disadarkan tentang siapa diri kita di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, di tengah-tengah dunia ini, saudara dan saya mengerti posisi kita, bahwa kita tidak harus lagi menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi arah perubahan hidup kita adalah berubahlah oleh pembaharuan akal budi, berubahlah oleh pembaharuan pikiran kita, saudaraku, menjadi serupa dengan pikiran Kristus. Ya, kenakanlah pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam kehidupan yang baru ini, saudara-saudaraku, kita mengerti bahwa hidup ini sangat penting dan sangat berharga. Bukan karena pujian daripada manusia, bukan karena kita takut kepada manusia, bukan karena kita ingin mengejar sesuatu hal-hal yang secara duniawi, tetapi Bapak Ibu Saudaraku, karena hidup kita di dalam Kristus itu adalah hidup yang paling mulia, saudaraku, yang tidak ada lagi nilai-nilai yang melebihi daripada kehidupan yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus kepada kita, saudara-saudaraku. Amin. Dan disitulah kita, setiap orang yang percaya, saudaraku, dibimbing oleh Roh Kudus untuk merendahkan hati kita, supaya kita tidak menyombongkan diri seperti dunia, tetapi merendahkan hati, merendahkan diri kita seperti Kristus yang adalah kepala, yang memimpin dan teladan bagi kehidupan kita, yang tidak tergoyahkan oleh apapun, Bapak Ibu Saudaraku, rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu manusia. Kita tetap teguh berdiri di hadapan Allah, bahwa saudara-saudara dan saya adalah orang-orang yang telah diperbaharui di dalam pikiran kita. Kita berdiri tegak untuk menyaksikan kebenaran ini kepada semua orang, karena Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu. Nah, saudara, dikatakan tadi di ayatnya yang ke-19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus Kristus. Jadi sementara kita bertumbuh di dalam Allah, di dalam dimensi kehidupan yang tidak terbatas, saudara-saudaraku, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak ada yang bisa mematahkan semangat kita, saudaraku, untuk menghidupi kehidupan kita yang sangat berharga ini. Amin. Saudara, itu yang sangat luar biasa. Tidak ada yang perlu harus kita sesali di masa lalu kita, karena sekarang kita melihat kehidupan yang jauh lebih berharga, yang mendorong kita untuk bersyukur senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu yang kita sadari, yang kita jalani. Mengapa kita selalu rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya? Karena hati kita diluaskan, Bapak Ibu Saudara, pikiran kita ditenangkan oleh Tuhan. Kita bisa merenungkan kebaikan-Nya, secara sadar kita, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa semuanya bukan karena perbuatan kita. Amin. Semuanya karena kebaikan dan campur tangan Tuhan oleh pimpinan Roh Kudus apapun yang kita lakukan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, itu sangat luar biasa. Satu mekanisme kehidupan yang terukur, yang terkendali, yang dikuasai oleh Roh Kudus, yang selalu membuat kita tersadar apapun yang kita perkatakan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, keputusan-keputusan apapun yang mau kita ambil, Bapak Ibu Saudara, terlebih dahulu kita meletakkan semuanya itu
di atas dasar ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Bukankah itu Bapak Ibu Saudara sesuatu nilai kehidupan yang tidak bisa dilakukan oleh dunia kepada kita, dan tidak bisa itu kita peroleh karena belas kasihan manusia. Itu hanya kita peroleh sebab belas kasihan Tuhan kepada kita. Amin. Karena itu bukan pikiran manusia Bapak Ibu Saudara, itu adalah pikiran Kristus yang ditebusnya, ya Bapak Ibu Saudara, atas melalui kematiannya di atas kayu salib. Sangat berharga bagi kita, dan disitulah puncak daripada kehidupan kita yang sesungguhnya. Jadi kita dipenuhi di dalam Allah Bapak Ibu Saudaraku. Dan di ayat 20 dikatakan, dan oleh Yesuslah ia mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian ya oleh darahnya, oleh darah salib Kristus. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, saya hari Minggu akan menjelaskan lebih dalam lagi, lebih jauh lagi tentang arti daripada kasih karunia Allah. Apa kasih karunia Allah itu Bapak Ibu Saudara? Yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, kasih karunia yang saat ini sedang dicurahkan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya itu apa Bapak Ibu Saudara? Ini adalah sesuatu yang berbeda dari kasih karunia Allah yang sebelum salib Kristus. Karena banyak belas kasihan Tuhan kepada orang-orang percaya, ya, kepada orang Israel, kepada nabi-nabi, Bapak Ibu Saudara. Sebelum salib Kristus, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah kasih karunia yang sangat berbeda dengan apa yang kita terima saat ini. Sebab Bapak Ibu Saudaraku, ya, banyak orang yang telah menjadi percaya dan diselamatkan oleh Tuhan, ya, banyak orang seperti Habel, seperti Nuh, Bapak Ibu Saudara, seperti Abraham, dan banyak lagi pribadi-pribadi, orang-orang percaya. Dulu mereka menaruh harap kepada Tuhan, dan mereka mengerjakan ketaatan kehidupan mereka kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pencipta langit dan bumi. Tetapi pengertian mereka tidak sama dengan yang kita peroleh saat ini. Mengapa harus taat kepada Tuhan? Mengapa harus memuliakan Tuhan? Mengapa harus melayani Dia? Mengapa kita harus takut melakukan dosa? Mengapa kita harus mempersembahkan diri kita kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Tuhan saat ini itu sungguh berbeda. Karena kita menyadari semuanya itu adalah karena kita mengerti dan menerima pengorbanan Kristus yang sempurna, yang sudah selesai mengerjakan segala hambatan, ya, segala persoalan dan segala hal yang merintangi kita untuk melihat kemuliaan Allah, melihat kemuliaan Kristus. Itu semuanya sudah disingkirkan dan kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa dan kuasa maut. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum salib Kristus terjadi, tidak ada orang yang bisa membayangkan itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang percaya. Daud tidak bisa membayangkan bagaimana dosa-dosanya sudah selesai diampuni oleh Tuhan. Sebab itu belum menjadi kenyataan bagi dia. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya orang-orang percaya di perjanjian lama itu, mereka mempersembahkan kurban-kurban, bakaran kurban darah sebagai bukti ketaatan mereka untuk mengharapkan akan pengampunan dosa-dosa mereka. Apakah itu yang kita sadari saat ini Bapak Ibu Saudara? Hal yang sama seperti itu kita perbuat, ya, melalui perkataan-perkataan kita, melalui perbuatan-perbuatan kita. Kita mengerti bahwa Tuhan mengampuni kita dari segala dosa kita? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Melalui iman kita, amin. Melalui kepercayaan kita kepada kenyataan daripada pekerjaan salib Kristus 2000 tahun yang lalu, kita dibenarkan. Amin. Kita langsung dibenarkan di hadapan Allah. Kita dikuduskan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya,
kita diperhitungkan menjadi miliknya, kita ditebus dan kita diterima dengan sempurna Bapak Ibu Saudaraku, bukan karena perbuatan dan usaha kita, bukan karena hasil daripada doa-doa kita, tidak Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita berdoa saat ini kepada Tuhan mengucap syukur karena apa yang telah dilakukannya bagi kita. Amin. Bukan supaya Tuhan mengampuni dosa kita, karena dosa kita semuanya sudah diampuni Bapak Ibu Saudara. Itu adalah kasih karunia yang dimaksudkan Tuhan saat ini, yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dibayangkan oleh pikiran manusia yang terbatas. Tetapi saudara-saudaraku, ini bisa kita pikirkan dan kita bisa rasakan dan kita bisa alami melalui iman. Amin. Melalui kepercayaan kita Bapak Ibu Saudara. Itu sangat dahsyat luar biasa. Ya, sekali lagi bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Semuanya itu kita terima adalah karena anugerah Allah saat ini memang sangat luar biasa melampaui batas pikiran manusia. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah di ayatnya yang ke-21 dikatakan, juga kamu dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Itu masa lalu kita Bapak Ibu Saudaraku, ya. Itu adalah masa lalu daripada semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan orang-orang ya dari semua bangsa hidup di dalam penyembahan berhala, saudara-saudara. Dan mereka membentuk budaya-budaya mereka sendiri-sendiri, tapi itu bukan bersumber dari pengertian mereka akan salib Kristus. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah hasil kreasi daripada pikiran daging manusia yang dilakukannya untuk apa Bapak Ibu Saudara? Bukan untuk meninggikan Yesus Kristus, untuk membanggakan diri mereka satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi sekarang di ayat 22 dikatakan, sekarang telah diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat, dan tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah pekerjaan Allah yang harus kita hormati, yang harus kita hargai, yang harus kita syukuri setiap hari. Mengapa hati kita dengan mudah saja, Bapak Ibu Saudara, untuk bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur di pagi hari kepada Tuhan kita, menyanyikan puji-pujian kita kepada Tuhan kita, memuliakan Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena ada sesuatu yang dikerjakan oleh Allah di dalam hati kita yang sangat luar biasa, karena dikatakan kita ditempatkan di dalam kekudusannya yang tidak bercela, yang tidak bercacat. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita ini. Saudaraku, Dia menjaga kita, menjaga kehidupan kita yang baru ini supaya tetap berjalan sebagaimana mestinya kehendak Allah. Dan kita harus mengalami hal itu setiap hari, menyadari dan terus diperbaharui, ditransformasikan pikiran kita menjadi serupa dengan pikiran Kristus yang mulia. Amin. Saudara, di ayat 23 dikatakan yang terakhir, sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman. Amin. Tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Sebagaimana Paulus katakan kepada jemaat Korintus, dia katakan bahwa ya, apapun yang kita perbuat, yang kita lakukan, ingatlah bahwa jeripayahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Tuhan melipat gandakan, Bapak Ibu Saudara, berlipat kali ganda lebih daripada apa yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Sebab Allah sanggup melakukannya, Roh Kudus sanggup melakukannya. Kita
harus bersedia mempercayai setiap janji Tuhan, firman-Nya yang menjadi pegangan kita satu-satunya, yang tidak akan berubah dan tidak akan tergoncangkan dan tidak akan bisa menggeser akan keyakinan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah saudara dan saya harus terus dipupuk di dalam pemahaman pengertian yang sungguh-sungguh benar dan yang sangat dahsyat luar biasa ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya di akhir pekan ini. Besok kita akan berkumpul kembali di dalam persekutuan kita, di dalam ibadah kita bersama sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang mulia. Sukacita dan damai sejahtera Tuhanlah yang terus ditambah-tambahkan di dalam kehidupan kita bersama. Amin. Saudaraku, ini sangat luar biasa. Oleh sebab itu, ya mari kita bersiap melakukan segala sesuatu pekerjaan kita yang Tuhan percayakan. Apapun, sebagai apapun kita, Bapak Ibu Saudara, Allah sangat menghargai apa yang kita lakukan. Karena semuanya itu tampil, semuanya yang kita perbuat itu hadir adalah karena melalui iman. Kita lakukan bukan berdasarkan keraguan, tapi kita lakukan semuanya itu berdasarkan sebuah keyakinan yang sungguh-sungguh disertai oleh penguatan-penguatan daripada Roh Kudus kepada kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Semua anak-anak Tuhan, semua orang-orang kudus-Mu ya Bapa, selalu diberikan berkat yang besar untuk meneguhkan hati dan pikiran kami. Terus kami ditransformasikan. Terus hidup kami diubahkan dari hari ke hari. Kami melihat kehidupan kami yang dalam penyertaan kasih Tuhan, yang tidak pernah berhenti kasih-Mu Kau curahkan dalam kehidupan kami. Dan Engkau selalu menyatakan kebaikan-Mu, membina dan merawat kehidupan kami ini ya Tuhan. Kesetiaan kepadamu ya Bapa adalah merupakan kesungguhan yang sangat serius bagi kami Tuhan. Harus menghargai apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di dalam surga, mampukan kami terus ya Bapa untuk menjalani pelayanan kami yang sangat berharga ini. Dan biarlah makin banyak orang yang terberkati melalui setiap kebenaran yang kami saksikan melalui kehidupan kami Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang terus memantapkan langkah-langkah dan pikiran kami semua, supaya apa yang kami perbuat ini semuanya biarlah semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Jauhkan kami Tuhan dari sifat kesombongan diri. Jauhkan kami Tuhan dari hal-hal kedagingan yang dapat merusak masa depan kehidupan kami di dalam Tuhan. Kami percaya Engkau terus memperbaharuinya, supaya di dalam kekudusan-Mu, di dalam kehidupan yang tidak bercela, yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami berjalan terus secara konsisten. Terima kasih atas pertolongan-Mu ya Bapa. Terima kasih, diberkatilah semua saudara-saudara kami yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hanya memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa untuk selama-lamanya. Karena kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di surga, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus Allah kita, sumber damai dan kebenaran dan sukacita, untuk selama-lamanya kita hidup untuk memuliakan Tuhan kita saja. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi untuk kita semuanya. Pagi Pak. Ya pagi. Terima kasih luar biasa ya. Ya salam semuanya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Ya amin.